Melanjutkan kisah John Wick sebelumnya, cerita dimulai dengan memperlihatkan John yang tengah mengejar seseorang. Setelah melumpuhkannya, John mengambil sesuatu dari pria itu. Di tempat lain, sekelompok orang tengah membereskan barang-barang mereka karena mereka akan segera pergi dari kota ini. Seorang pria bernama Abram merupakan ketua kelompok ini memilih untuk pergi karena John tengah mengincarnya. Ternyata Abram adalah saudara dari Vigo. Ia memilih untuk pergi karena Losef menyimpan mobil milik John padanya. Saat Abram menjelaskan tentang John pada asistennya, ternyata John telah berada di sana melumpuhkan beberapa anak buahnya. Kisah John yang begitu melegenda membuat siapapun ketakutan mendengar namanya. Kemudian John pun menelpon Abram untuk mengambil mobilnya. Singkatnya, John telah berhasil menemukan mobilnya. Ia pun akan membawa mobil itu pergi dari sana. Namun anak buahnya Abram yang tak tahu apa-apa malah mengejarnya. Aksi kejar-kejaran dan kerusuhan pun terjadi di sana. John pun berusaha mengalahkan semua anak buah Abram yang menghalanginya. John bertarung dengan sangat hebat meski musuhnya cukup banyak. Tak ada satupun anak buah Abram yang mampu mengalahkan John. Hingga saat anak buah terakhirnya tewas, Abram pun seketika menjadi gusar. Setelah itu John pun mendatangi Abram. John mengajaknya untuk berdamai karena John ingin hidup tenang. John pun pergi dari sana dengan membawa mobilnya yang sudah rusak parah. Setelah berhasil mendapatkan mobilnya yang sudah ringsek, John pun pulang ke rumah. Walaupun seorang pembunuh bayaran, John juga masih seorang manusia biasa yang tentu saja butuh istirahat. Besoknya, Aurelio datang untuk melihat kondisi mobil John yang akan ia perbaiki. Dengan keadaan mobil yang rusak parah, Leo membutuhkan waktu yang panjang untuk memperbaikinya. Setelah itu, John kembali mengubur semua perlengkapan membunuhnya di ruang bawah tanah rumahnya. Setelah itu, seorang pria bernama Santino de Antonio datang ke rumah John. John menyambut baik kedatangan Santino ke rumahnya. Ternyata Santino datang ke sana untuk meminta tolong kepada John. John memiliki sebuah perjanjian dengannya. Perjanjian itu dibuat menggunakan segel, yang mana segel ini berfungsi untuk melakukan kesepakatan. Do you remember? This is your blood. I'm not that guy anymore. Meskipun demikian, John menolak untuk membantunya karena John saat ini benar-benar ingin pensiun. Setelah mendapat penolakan dari John, Santino pun kecewa. Ia memutuskan untuk pergi dari sana. Namun apa yang terjadi selanjutnya benar-benar sangat mengejutkan. Santino menghancurkan rumah John sebagai tanda bahwa siapapun tidak boleh menolak keinginannya. John hanya bisa terdiam melihat rumah miliknya hangus terbakar. Setelah rumahnya hancur, John pun pergi ke Hotel Continental untuk bertemu dengan Winston. Setelah mendengar cerita tentang perbuatan Santino, Winston pun mengatakan bahwa ada dua aturan penting yang tidak boleh dilanggar. Pertama, tidak boleh membunuh di area Continental. Kedua, harus menghormati segel perjanjian. John tidak punya pilihan lain karena segel tersebut bersifat mutlak. Sehingga mau tidak mau, John harus melakukan apa yang diinginkan pemegang perjanjian. Setelah mendapat pencerahan dari Winston, John pun pergi menemui Santino di sebuah tempat. Sesampainya di sana, John diperiksa oleh penjaga profesional yang menjaga Santino. Tell me what you want. Tak banyak basa-basi, Santino pun langsung mengutarakan keinginannya. Ia meminta John untuk membunuh adiknya sendiri yang bernama Gianna de Antonio. Di mana Gianna merupakan kandidat untuk menggantikan posisi ayahnya yang merupakan petinggi The High Table. Tak banyak bicara, John pun langsung pergi untuk melakukannya. Kemudian John mendatangi tempat penyimpanan di mana ia menyimpan pakaian dan beberapa perlengkapannya. Setelah semuanya siap, John pun pergi memulai aksinya. Tak langsung mendatangi target,
John terlebih dulu memesan sebuah kamar di cabang Continental Roma. Pemilik hotel itu sendiri sudah kenal dengan sosok John. Mereka berdua sempat berbincang memastikan apa yang akan John lakukan di Roma. Sei qui per il Santo Padre? No. Setelah mendapatkan kamar, John pergi menemui seseorang untuk mempersiapkan semuanya. Mulai dari senjata, lokasi targetnya, dan semua yang ia butuhkan. Dari sini, kita bisa mengetahui jika John sangat profesional dalam melakukan pekerjaannya. 11.5 inch, point with 1.6 magnification. Singkatnya, John pun mulai bersiap untuk memulai aksinya. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan sosok target alias Gianna yang baru saja datang. Ia dikawal oleh beberapa pengawal profesional. Sementara itu, John telah berada di lokasi. Ia mulai mempersiapkan semuanya. Saat Gianna sedang sendiri, tiba-tiba ia dikejutkan dengan sosok John yang sudah berada di belakangnya. John memberitahu jika ia melakukan hal ini karena tugas dari saudaranya. Mengetahui dirinya sudah pasti akan mati, Gianna pun memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri. Gianna lebih memilih untuk mati dengan caranya sendiri. Without seed coming. Selesai dengan misinya, John pun pergi dari sana. Saat akan pergi, John bertemu dengan pengawal pribadi Gianna yang bernama Cassian. Karena mereka saling mengenal, Cassian pun tahu apa yang John lakukan di sana. Baku tembak terjadi antara mereka berdua. John pun harus melumpuhkan setiap penjaga yang berusaha untuk menghentikannya. Cassian terkejut saat melihat Gianna telah tewas. Saat John kabur melalui jalur bawah tanah, ia dicegat oleh pengawal Santino. Ternyata mereka berencana untuk membunuh John saat Gianna sudah tewas. Kali ini John harus berhadapan dengan mereka semua. Aksi tembak-menembak pun terjadi di tempat itu. Untungnya John telah mempersiapkan semuanya. Dengan semua persiapan yang telah dilakukan, John akhirnya mampu mengalahkan mereka semua. Singkatnya, John pun berhasil keluar dari tempat itu. Tetapi kali ini, John harus melawan Cassian yang langsung menyerangnya untuk menuntut balasan. Terjadi perkelahian sengit yang membuat keduanya harus berguling melewati anak tangga. Perkelahian mereka berdua pun terus berlanjut. Sampai suatu ketika, mereka berdua pun terpental ke dalam hotel Continental. Pemilik hotel tersebut pun menyuruh keduanya untuk tidak melanjutkan pertarungan. Karena seperti yang sudah kita ketahui, tidak boleh ada pembunuhan di area Continental. Saat John kembali ke kamarnya, ia mendapat telepon dari Santino. Tanpa menjawab sepatah kata pun, John langsung menutup teleponnya yang membuat Santino menjadi khawatir. John berniat check out dari hotel karena ia akan kembali ke Amerika. Karena takut John mendatanginya, Santino pun menelpon customer service High Table yang merupakan pusat operator kriminal dunia. Santino membuka kontrak sebesar $7 juta untuk siapapun yang bisa membunuh John Wick. Di saat yang bersamaan, sang pemilik hotel memberikan John transportasi khusus agar John bisa aman sampai di Amerika. Para admin di sana mulai memproses kontrak terbuka yang kemudian dikirim ke setiap nomor telepon pembunuh bayaran. John sudah terlihat di jalanan New York, di mana setiap orang telah mendapat pesan tentang kontrak membunuh John. Di tempat lain, Winston mendatangi untuk meminta tanda bahwa perjanjian segelnya bersama John sudah selesai. Kemudian Winston memperingati Santino karena ia telah membuat iblis yang sudah terkubur bangkit. Santino harus siap dengan segala resiko yang telah ia perbuat. Sementara itu, John mulai diserang oleh musisi jalanan yang sebenarnya adalah seorang pembunuh bayaran. Tak hanya itu saja, John juga harus menghadapi pria Jepang berbadan sumo yang juga mengincar dirinya. Tetapi dengan kehebatan yang ia miliki, John mampu mengalahkan semua orang yang sedang mengincarnya. Tak cukup sampai di situ, saat sudah lelah dengan 3 pertarungan tadi, John pun kembali bertemu dengan Kaisen.
Terjadi baku tembak yang tenang dan damai saat mereka berdua berjalan di depan umum tanpa orang sekitar menyadarinya. Sampai di stasiun, John kembali menghadapi pembunuh lain yang mengincarnya. Setelah itu, John dan Kaisen pun berada di dalam kereta yang sama. Di saat para penumpang sudah mulai turun, mereka berdua pun kembali melanjutkan pertarungan. Kali ini, Kaisen dan John terlibat pertarungan jarak dekat. Mereka berdua berusaha saling menyerang untuk menghabisi lawannya. Setelah bertarung cukup lama, Kaisen pun harus menerima kenyataan dirinya berhasil dilumpuhkan oleh John. Karena lelah terus diserang, John pun mendatangi seorang pengemis. John meminta agar ia dibawa menemui seseorang. Singkatnya, John pun telah berada di suatu tempat. Kemudian, John pun dibawa untuk menemui seseorang bernama Bowery. Bowery merupakan seorang pengusaha bawah tanah yang menguasai seluruh informasi di penjuru kota New York melalui anak buah pengemisnya. Tujuan John datang ke sana untuk meminta bantuan kepada Bowery mengenai informasi keberadaan Santino. John yakin jika Bowery akan membantu, meskipun dulu John pernah hampir membunuh. Santino D'Antonio, yeah. That's bad for your health. Bowery harus membantunya karena setelah Gianna tewas, Santino akan menguasai seluruh kota New York. Meski sempat menganggap jika itu bukan urusannya, Bowery pun berubah pikiran karena jika itu benar-benar terjadi, maka kerajaan pengemisnya akan dikuasai juga. John Wick tidak meminta keterlibatannya dalam hal ini. Karena jika John yang membunuh Santino, tentu Bowery tidak akan mengalami kerugian apapun. Dengan pistol Kimber 1911CF serta akses ke lokasi Santino, John pun mulai bergerak memulai aksinya. Sementara itu, Santino terlihat sedang mengadakan sebuah pesta di suatu tempat. Tak butuh waktu lama, John pun telah berada di tempat tersebut. Tidak seperti biasanya, John langsung melakukan pertarungan terbuka. Ia langsung menyerang pengawal Santino. Pertempuran pun terjadi di sana. Sambil mengejar Santino yang berusaha kabur, John menghabisi semua pasukannya dengan tempo yang cepat. Setelah menghabisi mereka semua, John pun menyusul Santino masuk ke sebuah ruangan relaksasi. Tak lama, pengawal pribadi Santino pun datang ke sana. Dengan insting tajamnya, John pun lagi-lagi bisa membunuh para pengawal Santino dengan cukup mudah. John sempat hampir berhasil membunuh Santino, tetapi peluru pistolnya habis. Beberapa pengawal lain kembali datang untuk menyelamatkannya. Namun mereka semua bukanlah lawan bagi seorang John Wick. Tak ada satupun dari mereka yang berhasil mengalahkannya. Salah satu pengawal berusaha mengeluarkan Santino dari tempat itu. Ia menyuruh Santino pergi sementara dirinya akan menghadapi John. Dengan pisau ninja miliknya, ia pun percaya diri untuk menyerang si John. Ia sama sekali tak sebanding dengan sang legend. Ia pun harus tewas dengan senjatanya sendiri. Sementara itu, Santino pergi ke Continental untuk mengamankan diri. Karena untuk saat ini, Continental adalah tempat yang aman baginya. Mr. D'Antonio. Safe harbor, I presume. Tak lama John juga datang ke sana dengan raut wajah penuh amarah. Santino sendiri dengan santainya makan karena menganggap John tak akan membunuhnya di sini. Melihat amarah dari tatapan mata, John berusaha untuk memperingatinya. Tanpa banyak bicara, John langsung menembak Santino saat itu juga. Setelah semua selesai, John pun memutuskan pulang ke runtuhan rumahnya. Ia mencoba mengingat kenangan bersama sang istri untuk kemudian merasakan kembali kedamaian. Tak lama datanglah si resepsionis untuk menjemputnya. John dibawa ke sebuah taman, di mana di situ ada Winston yang sudah menunggunya. Ya, seperti yang sudah kita tahu, bahwa Hotel Continental adalah area netral, dilarang melakukan pembunuhan apapun di sana. Winston terpaksa harus mengikuti aturan. Ia mengeluarkan John dari keanggotaannya, lalu merubah statusnya menjadi Excommunicado. Excommunicado sendiri merupakan label yang diberikan kepada assassin atau pembunuh bayaran yang melanggar peraturan. Namun karena John adalah sahabatnya,
Winston pun memberikan waktu 1 jam sebelum status excommunicadonya benar-benar dibuka. Sebelum pergi, Winston memberikan hadiah terakhir berupa medali yang akan berguna di perjalanannya nanti. Mana? Excommunicado. 111, confirm. Setelah status excommunicadonya dipublikasikan, semua ponsel pun berdering. Semua orang pun seketika memperhatikan John, karena John menjadi orang yang paling dicari di dunia kriminal. Dan film pun selesai. Gimana? Seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara di-subscribe, di-like, dan di-share channel ini. Supaya kita lebih semangat lagi untuk mengupload video-video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!